Halo, sahabat guru di seluruh Indonesia dan seluruh viewers yang berbahagia. Salam sehat, salam semangat, salam merdeka. Perkenalkan, saya Hatma Syukria. Saya adalah pengawas SMA dari Kabupaten Tanggamus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Sahabat viewers yang berbahagia, terjadinya pandemi akibat virus COVID-19 berdampak pada semua aspek kehidupan di semua lini termasuk bidang pendidikan. Seluruh pelaku pendidikan tersontak dan bingung harus apa dan bagaimana melaksanakan proses pendidikan. Semua tergopoh-gopoh karena siswa harus belajar dari rumah, guru harus bekerja dari rumah, pembelajaran harus disampaikan dari jarak jauh atau dikenal dengan istilah belajar dari rumah atau BDR. Guru tadinya hanya menggunakan Android untuk bersosial media, tiba-tiba harus intens menggunakannya untuk menyampaikan materi, bahan ajar, kemudian melakukan penilaian dan seterusnya. Namun mau tidak mau, suka tidak suka, itu adalah fakta dan harus dihadapi serta masalah yang muncul harus diselesaikan. Yang pasti ada perubahan sangat fundamental di dunia pendidikan saat ini. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, saya merasa harus berkontribusi membantu menghadapi masalah ini sehingga saya mulai melakukan praktek baik, melakukan hal-hal yang paling mungkin meskipun itu kecil untuk dilakukan. Pada awal-awal masa pandemi sekitar bulan Maret sampai Mei 2020, saya menggali praktek apa saja yang sudah dilakukan oleh para guru selama ini, kemudian masalah dan hambatan apa saja yang muncul. Saat itu guru baru menggunakan fasilitas WhatsApp umumnya. Sudah ada yang menggunakan Google Classroom tapi hanya beberapa dengan persentase sangat kecil untuk melaksanakan pembelajaran sebisanya dan ala kadarnya. Masih bingung dengan implementasi teknik penilaian yang dapat dilakukan. Saya sampaikan pemahaman atas kondisi ini karena itu adalah masa darurat. Yang penting anak masih melalui proses belajar dan tidak vakum sama sekali. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan masa pandemi ini masih berlangsung, saya sampaikan bahwa harus ada inisiatif dari para guru untuk membuat rancangan pembelajaran yang relevan di masa pandemi. Guru tetap diharapkan memberikan pendidikan yang terencana dengan baik dan menyenangkan meski dalam berbagai keterbatasan. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang paling mendasar adalah pembuatan RPP berbasis BDR. Sebagai pelaku pendidikan, kita tetap bertanggung jawab secara moral menghadirkan pembelajaran yang tidak menekan, tetap menyenangkan, namun bisa mencapai tujuan. Dengan catatan, kesehatan guru dan murid tetap menjadi prioritas utama. Ini adalah salah satu implementasi dari ruh merdeka belajar yang dapat diterapkan di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, inisiasi praktek baik ini saya tuangkan dalam kanvas implementasi model inquiry apresiatif Bagja sebagai salah satu upaya dalam transformasi pendidikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 komponen yang saya tuangkan, diawali dari merumuskan pertanyaan utama. Ada 2 poin. Yang pertama, bagaimanakah mengajak guru mengembangkan RPP berbasis BDR yang relevan, efektif, efisien, dan menyenangkan. Kemudian, apa perbedaan antara RPP berbasis BDR dengan RPP efektif dan efisien sebelumnya yang non-BDR? Selanjutnya, saya mencoba mengidentifikasi komponen-komponen apa saja yang mendukung agar program ini dapat terlaksana. Ada 6 poin yang dapat saya rumuskan. Pertama, guru sudah memahami format RPP efektif dan efisien. Kedua, guru sudah mendapatkan sosialisasi terlebih dahulu sebelumnya. Ketiga, ada dukungan dari kawan sesama pengawas yang konsen pada hal yang sama dan bersedia diajak berkolaborasi. Keempat, ada fasilitas Zoom meeting yang menunjang berjalannya inisiasi didukung dengan kestabilan jaringan. Kelima, adanya antusiasme dari pengurus MGMP Rumpun IPA. Dan keenam, adanya dukungan partisipasi aktif mengikuti pertemuan pada awal inisiasi dari guru-guru Rumpun IPA. Program ini memang sebagian sudah dilaksanakan dan saat itu untuk awal inisiasi dihadiri oleh sekitar 50 orang peserta.
Ada 3 poin mimpi yang ingin diraih melalui program ini. Yang pertama, semua guru mampu dan mau menyusun RPP berbasis BDR yang efektif, efisien, dan menyenangkan, serta dapat diterapkan di kelas. Kemudian semua guru mau mengetahui rule dari RPP efektif dan efisien, baik yang berbasis BDR maupun non-BDR. Lalu semua guru memahami dan menghadirkan konsep pendidikan yang memerdekakan melalui RPP berbasis BDR yang relevan, efektif, efisien, serta menyenangkan sehingga tetap dapat melaksanakan pembelajaran yang berkualitas di masa pandemi. Selanjutnya, saya merumuskan 7 poin rencana, diawali dengan menyusun rencana kegiatan terkait dengan bentuk kegiatan, media, waktu pelaksanaan, serta strategi pendampingan. Lalu menawarkan dan mendata guru melalui WA Group, MGMP Rumpun IPA untuk mengikuti forum diskusi terkait persiapan pembelajaran di masa pandemi. Selanjutnya, mengeksplorasi berbagai hal dari guru tentang apa yang sudah dijalankan dan hambatan apa yang ditemui. Lalu mengajak kawan pengawas yang bersedia dan memiliki tujuan yang sama terkait inisiatif praktik baik ini untuk berkolaborasi. Kemudian melaksanakan pertemuan daring untuk mendiskusikan perangkat pembelajaran di masa pandemi, terutama konsep RPP berbasis daring yang relevan, efektif, efisien, dan menyenangkan, dan perbedaannya dengan RPP efektif dan efisien sebelumnya yang non-BDR. Lalu melaksanakan pendampingan penyusunan RPP berbasis BDR yang relevan, efektif, efisien, dan menyenangkan secara daring. Selanjutnya memantau ketercapaian hasil pendampingan secara daring. Nah, untuk setelah mempunyai permasalahan dituangkan dalam rumusan pertanyaan, kemudian mengidentifikasi komponen pendukung, lalu mempunyai mimpi yang ingin diraih, kemudian menyusun rencana, maka sampailah pada komponen terakhir dari siklus Bagja ini adalah atur eksekusi. Ada 7 poin. Yang pertama, kegiatan ini mulai dilaksanakan di bulan Juni 2020 sebelum awal tahun pelajaran 2020-2021. Dalam hal ini Hatma melalui pengurus MGMP Kimia, Fisika, dan Biologi melibatkan Ibu Wiwin, Ibu Yeni, dan Pak Pulung menawarkan dan meminta guru yang bersedia mengikuti kegiatan melalui MGMP dengan mengisi forum kesediaan mengikuti guna menyesuaikan dengan perangkat pendukung. Yang ketiga, Hatma berkolaborasi dengan Bapak Aris Munandar mengeksplorasi apa yang sudah dijalankan dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh guru. Masih dengan berkolaborasi dilakukan pemaparan konsep dan memberikan contoh RPP berbasis BDR yang relevan, efektif, efisien, dan menyenangkan, serta merumuskan perbedaan dengan RPP efektif efisien sebelumnya yang non-BDR, termasuk konsep dan terapan teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu meminta guru untuk menyusun RPP berbasis BDR relevan, efektif, efisien, dan menyenangkan, kemudian menyampaikan rencana pendampingan secara kolaboratif dilakukan oleh Hatma dan Aris Munandar sebagai tindak lanjut program, dan terakhir adalah melaksanakan pendampingan secara daring hingga bulan September 2020 berakhir. Demikian sahabat guru di seluruh Indonesia dan seluruh viewers yang berbahagia, paparan dari kanvas rancangan implementasi model inquiry apresiatif Bagja yang saya sudah buat dan sudah saya laksanakan sebagian. Semoga hal kecil ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, salam sehat, salam semangat, salam merdeka. Sekian dan terima kasih.